Halo, selamat datang kembali. Hari ini kita bakal ngebongkar satu ide yang kayaknya sih bisa mengubah cara Anda bekerja selamanya. Coba deh, lupain dulu soal manajemen waktu, karena kita akan fokus ke sesuatu yang jauh lebih fundamental dan lebih kuat, yaitu manajemen energi. Pasti pernah ngerasain kan, sibuk dari pagi sampai malam, to-do list kayak nggak ada habisnya. Pas hari selesai, badan capek banget tapi rasanya nggak ada hasil yang berarti. Kayak lari di treadmill gitu. Nah, frustrasi ini tuh wajar banget, dan ada alasannya loh. Soalnya, selama ini kita selalu diajarin kalau kunci produktivitas itu ya manajemen waktu, bikin jadwal yang padat, penuhi kalender, manfaatin setiap menit. Tapi pendekatan klasik ini ternyata punya satu kelemahan besar yang sering banget kita abaikan. Nah, coba deh renungin kutipan ini. Ini benar-benar jelek banget. Intinya simple tapi powerful. Nggak semua jam kerja itu diciptakan setara. Kualitas pekerjaan Anda itu sangat-sangat bergantung pada kondisi energi Anda saat itu. Bukan cuma soal berapa lama Anda duduk di depan laptop. Dan inilah dia akar masalahnya. Kita keliru kalau kita menganggap jam 9 pagi, pas otak masih fresh, itu sama nilainya dengan jam 3 sore pas kita udah mulai low bat. Kita memperlakukan waktu seolah-olah flat, padahal energi kita itu naik turun kayak roller coaster. Ini resep yang pas banget untuk ngerasa sibuk tapi nggak benar-benar produktif. Oke, sekarang kita bedah lebih dalam ya. Kalau waktu bukan lagi rajanya, terus apa dong? Jawabannya adalah energi. Ini bukan cuma istilah keren, tapi ini benar-benar pergeseran cara berpikir total tentang gimana kita bekerja. Coba lihat perbandingan ini. Waktu itu terbatas. Kita semua cuma punya 24 jam sehari. Nggak bisa nambah, nggak bisa nawar. Tapi energi, beda cerita. Energi itu bisa diperbarui, malah bisa ditingkatkan. Inilah sumber daya yang sebenarnya ada dalam kendali kita. Jadi tujuannya itu geser. Bukan lagi tentang meres jam kerja sebanyak-banyaknya, tapi tentang memaksimalkan kualitas dari setiap jam yang kita punya. Coba deh bayangin kerja kayak seorang atlet. Lari sprint dengan intensitas tinggi pas energi lagi di puncak. Terus istirahat buat pemulihan secara strategis. Bukan lari maraton tanpa henti sampai pingsan. Nah, supaya kita bisa mengelola energi dengan efektif, kita harus paham dulu kalau energi kita itu datang dari 4 sumber yang beda-beda. Anggap aja, di dalam diri kita ini ada 4 baterai internal yang semuanya perlu diisi ulang. Keempat baterai ini adalah fisik, emosional, mental, dan spiritual. Anggap aja ini sebagai 4 pilar yang menopang seluruh produktivitas Anda. Kalau salah satunya aja goyah, wah, seluruh bangunan bisa ikut runtuh. Pertama, ada energi fisik. Ini adalah fondasi dari segalanya. Ini soal kuantitas energi yang kita punya. Tanpa tidur yang cukup, makanan bergizi, dan gerak badan. Ya, baterai-baterai yang lain juga bakal susah ngisinya. Selanjutnya, energi emosional. Kalau yang ini soal kualitas energi kita. Pernah ngerasain nggak kalau lagi happy atau optimis, kerjaan seberat apapun rasanya enteng? Nah, itu dia kekuatan energi emosional. Sebaliknya, rasa frustrasi atau cemas itu bisa nguras energi lebih cepat daripada kerjaannya sendiri. Terus ada energi mental. Ini adalah kemampuan kita untuk fokus. Di zaman yang penuh notifikasi dan gangguan ini, kemampuan buat konsentrasi penuh ke satu tugas itu udah kayak superpower. Multitasking itu musuh nomor satunya energi mental. Dan yang terakhir, energi spiritual. Ini bukan soal agama ya, tapi lebih ke soal kenapanya kita. Alasan kita melakukan sesuatu. Ini bahan bakar dari tujuan hidup. Kalau pekerjaan Anda terasa bermakna, Anda bakal punya cadangan energi dan ketahanan yang luar biasa buat menghadapi tantangan apapun. Oke, teorinya udah dapat. Sekarang bagian yang paling penting, gimana cara pakainya di kehidupan nyata. Yuk, kita ubah konsep ini jadi aksi yang konkret. Langkah paling pertama adalah kenali ritme energi alami Anda. Apakah Anda tipe morning lark yang energinya meledak di pagi hari, atau night owl yang baru benar-benar nyala di malam hari? Nggak ada yang benar atau salah kok, kuncinya cuma satu, sadar diri. Jadi, ini dia strateginya. Simple banget, cuma 4 langkah. 1. Cari tahu jam-jam puncak energi Anda. 2. Alokasikan tugas yang paling butuh mikir keras di waktu itu. 3. Pas energi lagi turun, pakai buat ngerjain tugas-tugas ringan, kayak balas email. Dan 4. Ini yang paling sering dilupain, jadwalkan istirahat secara sadar. Jangan nunggu sampai capek dulu. Nah, biar nggak cuma jadi wacana, saya punya satu tantangan simple buat Anda. Anggap aja ini sebagai langkah pertama yang paling krusial buat mulai bekerja lebih cerdas. Kan ada pepatah tuh, kita nggak bisa mengelola sesuatu yang nggak kita ukur. Nah, ini berlaku banget buat energi.
Sebelum bisa bikin strategi, Anda harus jadi detektif dulu buat diri sendiri. Cari tahu pola unik dari energi Anda. Caranya gampang banget, kayak yang Anda lihat di sini. Coba deh, selama beberapa hari ke depan, setiap jam, kasih rating energi Anda dari skala 1 sampai 10. Nggak perlu ribet. Tujuannya cuma satu, menemukan polanya. Kapan sih Anda lagi di puncak-puncaknya, dan kapan Anda mulai turun? Ingat ya, latihan ini bukan buat nambah-nambahin kerjaan. Justru, ini kayak ngasih Anda peta harta karun tentang diri Anda sendiri. Peta inilah yang nantinya bakal nuntun Anda buat bekerja bersama ritme alami tubuh Anda, bukan malah melawannya. Jadi, gimana? Coba deh tantangan ini. Anda mungkin bakal kaget sendiri sama apa yang Anda temukan. Pengetahuan ini adalah kunci buat membuka produktivitas yang jauh lebih sehat dan berkelanjutan. Kira-kira rahasia apa ya yang menunggu untuk diungkap dari ritme energi Anda sendiri?